Setelah Babang Tamfan Xiaoyan berhasil mengalahkan ketua sekte angsa emas yakni Yan Luotian, saat ini dirinya terlihat lemas karena energi dalam tubuhnya telah terkuras habis untuk menggunakan teknik kembang goyangnya tadi. Tentu atas kejadian ini membuat keadaan di tempat itu menjadi sunyi saat semua orang memandang Yan Luotian yang saat ini terlihat sangat menyedihkan. Lalu dari benteng aliansi Yan tiba-tiba saja terdengar sebuah suara sorakan kegembiraan karena mengetahui jika pemimpin mereka yakni pria tampan penjinak janda pirang berhasil mengalahkan seorang dozong. Diketahui jika saat ini Xiao Yan telah mengalahkan 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian di hari yang sama dan merupakan 2 ahli dozong. Tentu prestasi besar seperti ini sudah cukup untuk membuat Xiao Yan menjadi lebih terkenal lagi di seluruh wilayah barat laut. Tidak hanya nama Xiao Yan saja, namun aliansi yang dipimpinnya yakni aliansi Yan juga akan naik daun, sehingga mulai hari ini Xiao Yan akan menjadi pahlawan yang paling dihormati di Kekaisaran Jiama. Bahkan keberhasilan seperti ini tidak pernah dicapai oleh Kekaisaran Jiama sebelumnya. Saat ini Xiao Yan dan Hai Bodong sedikit tersenyum ketika mereka mendengar sorakan kegembiraan yang dipancarkan dari benteng. Kemudian keduanya juga mengangkat kepala dan menatap Yan Luotian yang tampak sangat menyedihkan di langit. Di sini Yan Luotian juga nampak sangat ketakutan dengan Xiao Yan, lalu dirinya langsung bergegas pergi ke sisi pasukan aliansi 3 sekte dengan cara yang sangat menyedihkan. Meskipun mengetahui jika Yan Luotian kabur, namun Xiao Yan di sini memutuskan untuk tidak mengejarnya, karena mau bagaimanapun juga doki pada tubuhnya saat ini sudah berkurang drastis setelah Xiao Yan menggunakan teratai api 3 warnanya, dan jika Xiao Yan memaksa untuk mengejarnya maka hal tersebut justru akan membuat dirinya dikepung oleh para pasukan aliansi. Saat ini kita diperlihatkan kepada Tante Bohai Medusa dan pemimpin sekte racun yang pada saat ini keduanya sedang terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Bahkan ledakan teratai api milik Xiao Yan sebelumnya tidak menyebabkan mereka terganggu, dan tetap menjalankan pertarungan antara 2 janda pirang tato kupu-kupu. Kembali kepada Xiao Yan yang saat ini sedang mengepakkan sayap apinya. Kemudian dirinya menghentikan tubuhnya di tempat yang tidak jauh dari medan pertempuran antara Tante Medusa melawan pemimpin sekte racun. Lalu Xiao Yan di sini berteriak dengan lantang dan berkata, "Pemimpin sekte racun, saat ini 2 dari 3 dozong aliansi sekte Anda telah saya kalahkan hingga menjadi bergedel. Oleh sebab itu aku di sini menyarankan Anda untuk segera mundur secepat mungkin." Namun perkataan dari Xiao Yan tidak menimbulkan sebuah reaksi dari keduanya, dan justru kedua orang tersebut masih saja saling berkelahi dengan sangat sengit dan mengabaikan teriakan dari Babang Tamfan Xiao Yan. Atas hal ini membuat Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika menyadari jika teriakannya tidak berguna sama sekali. Tentu saat ini Xiao Yan juga tidak berani untuk bergabung atau memasuki medan pertempuran dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu dirinya di sini memutuskan untuk tetap menunggu saja. Saat ini terlihat pertempuran antara 2 sosok janda yang semakin memanas. Namun jika diperhatikan sosok pemimpin sekte racun saat ini mulai kelelahan, sehingga atas hal ini dimanfaatkan oleh Tante Medusa untuk memberikan sebuah serangannya yang langsung mengarah ke tubuh dari pemimpin sekte racun tersebut. Tentu atas serangan ini membuat pemimpin sekte racun harus memuntahkan sirup marjan dari mulutnya. Namun siapa sangka darah yang dimuntahkan justru saat ini berubah menjadi anak panah berdarah yang langsung melesat ke arah Tante Medusa. Atas serangan yang mengejutkan seperti ini membuat Medusa sangat terkejut, sehingga dirinya hanya menangkisnya dengan telapak tangannya. Akan tetapi hal yang tidak terduga justru terjadi, karena saat ini anak panah yang mengenai lengan Medusa justru berubah menjadi cairan yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Saat ini pemimpin sekte racun terlihat sedang menstabilkan tubuhnya, lalu sebuah senyuman dingin langsung muncul dari sudut mulutnya ketika melihat cairan darah yang telah memasuki tubuh dari Tante Medusa. Meskipun begitu kerudung yang digunakannya untuk menutupi wajahnya nampak terlepas, sehingga dirinya langsung dengan cepat membenarkannya kembali. Namun di saat yang bersamaan juga mata Xiao Yan langsung fokus kepada wajah cantik yang anggun dan nampak familiar. Tentu dengan rasa terkejut dirinya langsung menduga jika pemimpin sekte racun yang dari tadi menyembunyikan identitasnya ialah dokter peri kecil. Atas ucapan Xiao Yan yang mengatakan dokter peri kecil membuat pemimpin sekte racun bergetar. Kemudian tangan putih pucatnya segera mengusap noda darah di sudut mulutnya. Lalu dirinya langsung menatap Xiao Yan sambil berkata, "Aku bukanlah dokter peri kecil."
sepertinya kamu telah salah orang." Mata Xiao Yan langsung melebar saat mendengar perkataan tersebut, karena baginya dokter peri kecil merupakan orang baik yang sempat dia kenal dahulu, bahkan Xiao Yan sangat mengenalinya, jadi bagaimana bisa saat ini dirinya salah orang? Kemudian Xiao Yan di sini mulai bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu juga seseorang yang berasal dari Kekaisaran Jiama ini? Lalu mengapa kamu justru ingin berperang?" Wanita berambut putih itu hanya terdiam, lalu sesaat kemudian dia perlahan mulai berkata, "Dokter peri kecil yang kamu kenal saat ini sudah meninggal, lalu aku adalah pemimpin dari Sekte Racun Tikus." Xiao Yan yang mendengar perkataan tersebut hanya mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, lalu dirinya berkata, "Apakah kamu berubah seperti ini karena tubuh beracun yang ada pada dirimu?" Mendengar ucapan seperti itu membuat dokter peri kecil hanya membalas, "Saya sejak awal lahir dari kesengsaraan dan alasan saya untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan penderitaan seperti ini." Pemimpin Sekte Racun juga menambahkan, "Jika dulu aku pernah bilang kepadamu jika cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini, oleh karena itu ini adalah takdir dari tubuh beracun yang aku miliki, bahkan hal seperti ini juga telah terjadi selama beberapa generasi." Mendengar penjelasan seperti itu membuat Xiao Yan menegur dengan marah dengan hati yang sakit dan mengatakan, "Tubuh racun milikmu bukan berarti tidak ada obatnya, lalu jika kamu terus seperti ini justru akan membuatmu semakin menderita." Mendengar ucapan Xiao Yan membuat pemimpin Sekte Racun hanya berkata, "Semua orang yang telah menyentuh diriku maka orang itu juga akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di hadapanku. Sehingga atas hal ini membuat banyak orang yang berada di sisiku mati karena kesalahanku sendiri. Tentu kamu juga tidak akan mengerti tentang apa yang telah terjadi kepadaku selama beberapa tahun ini." Saat ini wajah dokter peri kecil menunjukkan kesepian, karena setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama dirinya juga berpikir akan bisa mengatasi tubuh racun yang ada pada dirinya. Akan tetapi selama dirinya berusaha untuk mencari obat untuk mengatasi racun yang ada di tubuhnya, justru dirinya mengalami berbagai kejadian yang sangat mengerikan. Diketahui jika dia tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dirinya memutuskan untuk meninggalkan Kekaisaran Jiama, kemudian di sana dia tinggal di sebuah rumah yang terdapat sepasang suami istri tanpa anak. Diceritakan jika saat itu kedua orang tua tersebut bertemu dengannya lalu mereka tertarik dengan dokter peri kecil sehingga mengajaknya untuk tinggal bersama di desa pegunungan kecil. Tentu saja sepasang suami istri tersebut menganggap dokter peri kecil seperti anak mereka sendiri, bahkan orang-orang yang ada di desa juga memandangnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Tentu atas hal ini membuat dokter peri kecil menjadi sangat bahagia selama 1 tahun itu, karena di kehidupan sebelumnya dirinya sudah terlantar sejak dia masih muda, sehingga dia tidak pernah bisa menikmati perasaan bahagia seperti ini. Meskipun begitu dirinya juga selalu mengingat ikatan persahabatan dengan salah satu pria muda yang bernama Xiao Yan ketika berada di kota Qingshan. Atas kebahagiaan yang diberikan oleh orang tua angkatnya membuat dirinya bersumpah akan melindunginya. Akan tetapi pada suatu saat tubuh racun yang ada di dalam tubuhnya mulai mengeluarkan reaksi, sehingga atas hal ini membuat semuanya seketika langsung berubah. Yang pertama ialah kedua orang tua yang telah menganggapnya seperti putri mereka justru sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya, karena mereka pada saat itu menyentuh tubuhnya. Walaupun dalam kondisi seperti itu kedua orang tua itu masih menatapnya dengan tatapan yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, sehingga atas kejadian ini membuat dirinya sangat hancur karena telah kehilangan sosok orang yang telah memberikan kebahagiaan kepadanya. Kemudian dirinya yang merasa bersalah langsung mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dirinya hampir pingsan. Namun ketika dirinya bangun justru rambutnya berubah warna menjadi putih. Bahkan atas hal ini membuat beberapa orang menjadi takut kepadanya, sehingga dirinya menilai jika dia dilahirkan memang sudah dipenuhi dengan kutukan yang akan membawa celaka bagi banyak orang di sekitarnya, sehingga atas hal tersebut membuat dirinya berpikir apa gunanya bersikap baik, apakah dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Atas hal ini membuat kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya, sehingga saat ini dirinya hanyalah wanita racun yang dikenal sebagai pemimpin sekte racun.
Mendengarkan adu nasib dari dokter peri kecil membuat Xiao Yan mulai menyadari jika sudah cukup banyak hal telah terjadi kepadanya beberapa tahun ini, sehingga menurutnya kejadian tersebutlah yang membuat dokter peri kecil yang dulu dia kenal kini telah berubah. Xiao Yan juga tahu jika dokter peri kecil memang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, sehingga membuatnya tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus, karena tubuh racun tersebut akan berulang kali menyiksanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun di saat Xiao Yan memperhatikan dokter peri kecil justru dirinya dikagetkan dengan suara batuk dari mulut Medusa yang mengeluarkan sebuah darah. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan bertanya kepada Medusa, "Apa itu?" Medusa dengan wajah pucat pun menjawab, "Ini adalah racun yang saat ini sudah tersebar ke dalam tubuhku." Kemudian terlihat dokter peri kecil juga berkata, "Siapapun yang telah menyentuh tubuh racun ini maka orang tersebut juga akan terinfeksi racunku." Kemudian Medusa hanya berkata, "Ini hanya sebuah cairan kecil yang beracun, bahkan aku juga masih bisa membunuhmu sebelum racun ini benar-benar bereaksi." Mengetahui Tante Medusa masih ingin melawannya membuat dokter peri kecil menjawab, "Silahkan saja coba jika dirimu memang bisa bertahan dengan racun itu dan bisa mengalahkanku." Mendengar dua janda yang saling bertengkar membuat Xiao Yan di sini langsung berkata, "Sudah cukup." Tentu atas ucapan ini membuat keduanya langsung terdiam. Kemudian Xiao Yan menambahkan, "Dokter peri kecil, aku pernah berkata di lembah kecil bahwa aku Xiao Yan akan tetap menjadi temanmu, terlepas dari perilakumu saat ini yang sudah berubah." Akan tetapi dokter peri kecil di sini hanya berkata, "Aku sudah melupakan semuanya tentangmu." Lalu Xiao Yan pun menjawab sambil mendekati dokter peri kecil, "Jika memang benar dirimu telah melupakan semuanya, maka saat ini kamu bisa datang dan menyerangku." Melihat tindakan berani yang dilakukan oleh Xiao Yan membuat Tante Medusa hanya berkata, "Hati-hati Xiao Yan, dia berbahaya." Namun Xiao Yan tidak menghiraukan peringatan dari janda Medusa. Saat ini wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat Xiao Yan yang berjalan mendekatinya. Lalu tanpa sadar saat ini langkah kaki Xiao Yan telah berhenti di depan dokter peri kecil. Kemudian Xiao Yan melihat wajah putih pucat dan mata ungu keabu-abuannya yang tertunduk. Lalu Xiao Yan di sini mengatakan, "Kamu tidak lupa denganku, dan sebenarnya kamu hanya pura-pura saja melupakanku. Lalu badan racun yang ada pada dirimu juga bukanlah sesuatu yang tidak bisa diobati. Oleh karena itu aku memintamu supaya tidak perlu putus asa seperti ini." Namun ucapan Xiao Yan justru dibantah oleh dokter peri kecil dengan berkata, "Semuanya memang mudah jika hanya diucapkan saja, karena kenyataannya diriku selama ini tidak pernah bisa mengatasi racun yang ada di tubuhku." Kemudian terlihat Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresi dari dokter peri kecil. Lalu setelah itu Xiao Yan mencoba mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah putih. Melihat tindakan Xiao Yan membuat dokter peri kecil hanya berkata, "Apakah kamu ingin mati?" Kemudian Xiao Yan di sini hanya menjawab, "Aku hanya ingin memberitahumu jika tubuh racun yang menyedihkan ini bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang tidak kamu inginkan. Oleh karena itu kamu tidak perlu menyerah untuk selalu berjuang dalam mengatasi racun pada tubuhmu. Lagi pula saat ini kamu juga bukan lagi gadis bodoh yang dulu sempat aku kenal, dan aku juga bukan lagi seorang doze kecil cupu yang saat itu sempat melarikan diri dari kejaran tentara bayaran." Saat ini terlihat jika dokter peri kecil merasa cemas saat lengannya dicengkeram. Kemudian dirinya juga terlihat buru-buru untuk menggunakan kekuatannya supaya bisa melarikan diri. Namun sebelum itu dirinya pun bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Lalu Xiao Yan terlihat tersenyum, kemudian dia mengangkat tangannya yang saat ini terlihat jika telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam, bahkan jantungnya juga berdetak dengan kencang. Lalu Glaze Lotus Heart Flame langsung melonjak keluar. Lalu dengan sekejap warna hitam pekat itu dengan cepat memudar, dan dengan sekejap saat ini tangan Xiao Yan telah pulih seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena Glaze Lotus Heart Flame yang selalu melindunginya, bahkan sebagian besar racun juga akan dimurnikan olehnya. Saat ini terlihat babang tampan Xiao Yan yang kembali menatap dokter peri kecil sambil berkata, "Jika kamu masih menganggap aku sebagai temanmu, maka kamu saat ini harus berhenti untuk terus melakukan kesalahan seperti ini, karena jika kamu masih tetap seperti ini, maka kamu hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan racun yang ada pada tubuhmu itu."
Bahkan jika hal tersebut terjadi maka aku bisa menilai jika akan ada banyak manusia atau binatang dalam radius 500 km yang tidak akan selamat karena terkena racun milikmu. Mendengarkan perkataan tersebut membuat dokter peri kecil hanya terdiam, karena dirinya juga sebenarnya telah mengetahui hal tersebut, bahkan dia juga telah berusaha dalam beberapa tahun ini untuk mengatasi racun yang ada pada tubuhnya. Akan tetapi sejauh ini dirinya tidak menemukan jalan keluar untuk mengatasi racun yang bersarang di dalam tubuhnya. Lalu Xiao Yan di sini kembali menambahkan, tubuh racun milikmu memang lahir secara alami, dan sangat sulit untuk bisa diatasi, bahkan tidak mungkin juga untuk bisa menghilangkannya. Akan tetapi saya si pria tampan Xiao Yan pecinta Black Hole akan membantu kamu agar bisa mengendalikannya sepenuhnya.